Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Tahukah kamu bahwa meskipun sering tampil glamor di layar kaca, tidak semua artis bisa mengelola kekayaannya dengan baik. Terdapat sejumlah bisnis artis yang alami bangkrut dan rugi miliaran rupiah. Alasannya beragam, mulai dari menurunnya ketertarikan konsumen terhadap produk hingga adanya penipuan. Beberapa artis berikut bahkan mengaku masih trauma, sehingga belum minat untuk kembali berwirausaha. Kegagalan para artis ini dapat menjadi bukti bahwa popularitas sang pemilik tidak menjamin kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Siapa sajakah mereka? Berikut deretannya untuk Anda yang telah dirangkum tim Sudut. Baim Wong. Baim Wong membagikan kisah inspiratif membangun karir di dunia hiburan hingga bisnis saat menjadi narasumber di sekolah sukses Live on Stage. Bertahun-tahun menjadi figur publik, Baim Wong pernah berada di titik terendah saat bisnisnya bangkrut pada 2012. Kala itu, Baim terjerat utang hingga 1,5 miliar rupiah dan harus melunasinya seorang diri. Baim Wong juga sering gagal dalam mengelola bisnis kuliner. Restorannya selalu bangkrut dalam kurun waktu 2007 hingga 2013. Orang tuanya bahkan sempat melarang Baim untuk menjalankan bisnis kuliner lagi. "Gue tuh gila sih, coba lagi, sampai orang tua, Im, jangan restoran lagi ya. Gila gue 2007 sampai 2013 bangkrut terus, tapi gue suka desain, gue suka makanan, yang gue nggak bisa itu finance," katanya. Baim Wong menyadari kegagalan itu terjadi akibat kesalahan-kesalahan dalam keputusan yang ia ambil. Namun, Baim mengaku tak pernah bosan kalah dan selalu mencoba lagi dan lagi. Sahrul Gunawan. Selain menjadi bintang film dan sinetron, Sahrul Gunawan juga diketahui mengelola sebuah bisnis. Ia sudah mengelola bisnis travel umrah sejak beberapa tahun silam. Memang di dunia bisnis, perjalanan tidak semulus yang dibayangkan. Baru-baru ini, Sahrul Gunawan mengungkapkan kisah masa lalunya yang pernah terjatuh terpuruk. Aktor lawas ini mengaku pernah tertipu hingga rugi miliaran rupiah. Kisah masa lalunya itu diungkapkan oleh Sahrul dalam video perbincangannya bersama Irwansyah dan Zaskia Sungkar yang diunggah di kanal YouTube The Sungkars Family. Dalam perbincangan tersebut, Sahrul mengungkapkan pernah ditipu senilai 9 miliar rupiah saat mengelola bisnis travel umrah. Sahrul Gunawan juga menceritakan bagaimana kondisinya saat terpuruk itu. Pada saat itu, ia juga membandingkan keadaannya dengan teman-temannya. Irma Darmawangsa. Pedangdut Irma Darmawangsa ikut terdampak penyebaran virus corona, COVID-19, di tanah air. Dua bisnis miliknya, yakni di bidang kuliner dan properti benar-benar hancur berantakan. Sementara beberapa kamar kos yang dimiliki Irma sudah tak lagi berpenghuni padahal, dia sudah memberikan keringanan, yakni potongan sewa 50%. Namun para penghuni memilih untuk menghentikan sewa selama pandemi virus corona. Kosong semua sekarang karena mereka nggak sanggup bayar untuk bayar uang sewa. "Kita sudah kasih kebijaksanaan separuhnya aja nggak apa-apa, soalnya itu listrik air kita yang bayar separuh. Tapi tetap aja nggak sanggup," ujarnya. Akibatnya, Irma saat ini tak memiliki pemasukan lagi. Dia bertahan dengan pendapatan yang sudah ditabungnya jauh sebelum merebaknya virus corona. Tommy Kurniawan. Tommy Kurniawan yang bangkrut dalam usaha batubara mengalami kerugian sebesar 6 miliar rupiah serta tunggakan utang 2 miliar rupiah. Ini mengakibatkan artis sekaligus model berusia 28 tahun itu menjual beberapa barang berharga miliknya. Ia bahkan menggadaikan warisan milik keluarganya, namun belum bisa ditebusnya. Bapak dua anak ini menambahkan, beberapa aset pribadi miliknya sudah ludes dijual untuk menutupi utang-utangnya yang mencapai miliaran rupiah,
Aset saya semua hilang, rumah, tanah, mobil, sudah dijual untuk menutupi kerugian, beber suami Fatimah Tania Nadira ini. Menurut Tommy, kerugian yang dialaminya adalah risiko seorang pebisnis dalam menjalankan usahanya. Dan menjadi pengalaman yang berarti bagi perjalanan karir bisnisnya. Saya mengalami namanya ditipu, dibohongi, ditinggalin. Saya harus jalani sendiri, alhamdulillah diperhatikan Allah. Saya masih bisa melewati ini, tegas Tommy. Tommy pun tengah bekerja keras menabung untuk menghidupi keluarganya serta membayar hutang yang masih tersisa. Tak hanya kejar setoran dengan kesibukannya di entertainment, Tommy juga terkadang mengambil job untuk memberikan tausiah dalam beberapa pengajian. Christian Sugiono, aktor kondang dan juga pebisnis Christian Sugiono mengaku pernah rugi saat berbisnis. Nilai kerugiannya pun nggak main-main, mencapai miliaran rupiah, meski tidak disebutkan kepastian angkanya berapa. Rugi pasti pernah. Cuma gini hitung kerugian ini gimana? Rugi hitungannya miliar. Tetapi rugi bukan dalam perusahaan, tetapi rugi dalam penjualan. Christian tidak menyebutkan pada lini bisnis mana yang mengalami kerugian yang dimaksud tersebut. Gue nggak usah cerita terlalu detail karena ini menyangkut nama-nama orang, lanjutnya. Dia mengatakan, menurutnya ada momen saat ia salah mengambil sebuah keputusan. Tidak hanya itu, ada kesalahan juga dalam memberikan kepercayaan kepada orang lain. Awalnya, dia mempunyai sebuah produk yang diharapkan hasil dan profitnya juga bagus. Karena dia mengatakan kerjasama produk itu dengan seseorang yang dinilai memiliki potensi. Meski pernah rugi hingga miliaran, Christian memetik pengalaman dan pelajaran dari masalah tersebut. Adapun pelajaran yang dipetik bahwa jangan terlalu menempatkan ekspektasi atau cita-cita di orang lain. Menurutnya, percuma jika memiliki 100 perusahaan tetapi tidak bahagia dan tak hidup. Christian juga menekankan, dalam berbisnis dia sangat mengedepankan kesempatan. Dude Harlino, artis sinetron Dude Harlino mengatakan, bisnis rumah makan yang dijalankannya sejak 3 tahun lalu telah bangkrut. Usahanya itu tutup setahun yang lalu. Sudah tidak lagi. Saya fokus di entertainment dan mencoba bisnis baru, ujar Dude. Aktor kecakapan, menurut Dude, menjadi batu sandungan baginya dalam mengelola usaha itu. Baru setahun terakhir, tutup. Bisnis itu kan butuh ilmu dan jam terbang, saya belum antisipasi. Salah satu yang paling nyata, biaya, tempat sewa pasti naik terus, persaingan pasti ada. Dan tren, ujar suami artis peran Alyssa Soebandono ini. Meskipun demikian, Dude mengaku tak kapok untuk berbisnis. Kedepannya, ia sudah berencana untuk membuka usaha di bidang lain, yakni busana. Mencoba bisnis fashion. Kalau dibilang kapok, itu pengalaman buruk yang bisa jadi pengalaman dan warning bagi saya, ujarnya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.